Ada Oke. Nah, jadi kita masuk ke mekanisme reaksi bagian pertama. Nah, minggu depan kita masuk mekanisme reaksi bagian kedua. Lalu saya sih rencana saya ya, kalau sempat kita latihan-latihan soal sebelum UTS. Walaupun dugaan saya UTS kita itu bakal sesudah libur Lebaran gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Harapan saya kita ada kesempatan untuk latihan-latihan. Oke. Nah, ini jadi kita balik mekanisme reaksi itu merupakan jalan untuk melihat bagaimana sebenarnya si reaktan ini akhirnya menjadi produk. Nah, lalu si mekanisme reaksi ini terdiri dari beberapa langkah reaksi elementer. Nah, lalu reaksi elementer itu apa? Reaksi elementer itu merupakan satu proses yang berarti satu reaksi. Nah, pada reaksi elementer itu ada dekomposisi molekul atau atomik. Lalu dari situ bisa terlihat juga tumbukan molekul. Nah, tumbukan molekul. Karena reaksi itu baru bisa terjadi kalau ada tumbukan molekul. Ya. Nah, inilah dia definisi dari mekanisme reaksi. Nah, jadi ada 3 jenis reaksi elementer itu. Pertama, reaksi unimolekuler, kedua reaksi bimolekuler, lalu reaksi termolekuler. Nah, jenis-jenis reaksi ini dia bergantung pada jenis berapa jumlah reaktannya. Jadi kalau reaksi unimolekuler, kalian lihat di sini hanya ada A, yang artinya hanya ada satu reaktan. Nah, kalau bimolekuler, karena dia pakai bi di sini, berarti dia ada 2. Nah, makanya di sini kita tulis A dan B. Lalu yang ketiga, dia reaksi termolekuler. Nah, termolekuler itu artinya ada 3 reaktan. Makanya kita bisa sebut di sini A tambah B tambah C dan menjadi produk. Nah, mekanisme reaksi itu biasanya adalah gabungan dari beberapa reaksi elementer. Nah, hari ini itu yang akan kita mulai pelajari. Nah, jadi berarti kalau reaksi termolekuler ini berarti karena ada 3 reaktan, berarti ada 3 tumbukan 3 jenis molekul atau atom, ya. Atau bisa kita sebut dengan reaksi termolekuler itu bisa juga 2 reaksi bimolekuler, ya. Nah, akibatnya di sini nanti akan terbentuk kompleks. Kompleks. Nah, kompleks ini ingat, kompleks itu tidak akan bisa kita isolasi karena umurnya sangat pendek. Nah, dia itu biasanya kalau sudah bisa tercapai si kompleks itu bagaimanapun produk tercapai. Karena kompleks itu merupakan kalau dilihat dari segi energi, minggu lalu kan kita sudah pelajari kan, kompleks itulah energinya yang paling tinggi. Nah, lalu sesudah itu kalau kompleks itu sudah stabil, lalu kita dapat produknya, ya. Nah, inilah dia penjelasan tentang reaksi termolekuler. Nah, lalu kita lihat ini contohnya reaksi termolekuler. Jadi termolekuler itu bisa either seperti ini ya, A tambah B tambah C menghasilkan produk, atau ya reaksi termolekuler itu bisa A tambah B menjadi AB prime gini ya, bukan AB prime, AB tanda kutip gitu ya. Nah, lalu AB tanda kutip tambah C menjadi AB tambah C. Nah, ini yang kita sebut sebagai kompleks teraktifkan, ya. Kompleks teraktifkan. Nah, jadi kalau kalian lihat seperti inilah biasanya mekanisme reaksi. Jadi ada dua reaksi elementer digabung menjadi satu, sehingga kalau misalnya kita cancel gini kan, ini kan kita cancel, nah A tambah B tambah C, jadinya AB tambah C. Nah, jadi kita sudah bisa dapatkan reaksi totalnya nantinya. Oke. Nah,
Sekarang ada 3 persyaratan mekanisme reaksi. Yang pertama itu ketika kita gabungkan, kita jumlahkan, dia harus mengikuti stoikiometri dari reaksi tersebut. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia mekanisme reaksinya itu harus konsisten dengan kinetika yang diamati untuk reaksi keseluruhannya. Ya. Nah, baru yang ketiga itu bahwa kalau kemungkinan ada produk samping itu ya harus diperhitungkan dalam mekanisme reaksi. Nah, jadi inilah dia 3 persyaratan mekanisme dari reaksi. Ya. Selesai kalian catat kan? Apa saya kecepatan? Selesai nggak kalian catat? Halo? Selesai nggak kalian catat? Hah? Selesai, Bu. Selesai. Oke. Oke, selesai ya Gideon. Oke, terima kasih Gideon atas jawabannya. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ini. Kita punya A tambah B menjadi C, ya. Nah, jadi diasumsikan mekanisme reaksinya seperti ini. A tambah A menjadi A2. Nah, ini konstanta laju reaksinya adalah 1. Ya, lalu A2 tambah B, konstanta laju reaksinya adalah K2. Nah, ini menjadi C tambah A. Nah, tadi kan kita udah pelajari mekanisme reaksi ya. Sebentar ya. Oke, sorry ya. Oh, ada telepon tadi. Nah, jadi kalau kalian lihat, perhatikan ini, lalu amati tadi persyaratan mekanisme reaksi itu, kira-kira menurut kalian untuk reaksi 6 ini, benar nggak reaksi 7 dan 8 mekanismenya? Benar nggak? Benar nggak? Halo? Halo? Kalian dengar suara saya nggak? Oke, sorry. Keputus internet saya ya. Ini juga kendalanya kalau Zoom. Oke. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah mekanisme reaksi ini ya 7 dan 8 ini apakah memang cocok untuk mekanisme reaksi 6? Bagaimana menurut kalian? Ada yang bisa menjawab? Cocok nggak kira-kira? Gimana menurut kalian? Ya, siapa ini yang kira-kira berani menjawab? Saya cuma tanya mekanisme reaksinya tepat atau tidak. Tidak, Mem. Alasannya apa? Karena jumlah yang di kanan tidak sama dengan jumlah yang di kiri. Karena jumlah yang di kanan tidak sama dengan jumlah yang di kiri. Kenapa bisa gitu? Coba kita lihat, perhatikan baik-baik. Ini kita punya A2. Kalau kita kurangkan reaksi 7 dikurang reaksi 8, apa hasilnya? A2 ini bisa cancel nggak? Bisa cancel. A yang ini bisa cancel nggak dengan A yang ini? Berarti tinggal Bisa, Mem. A tambah B jadi C. Memenuhi nggak berarti persyaratan dari mekanisme reaksi tersebut? Memenuhi ya. Reaksi persyaratan 1 memenuhi. Persyaratan 2 juga memenuhi. Karena kalau kita kurangkan, nah dia seperti persamaan reaksi yang
6 ini. Nah, lalu apakah mekanisme reaksi ini mengusulkan produk samping? Iya, yang mana produk sampingnya? A2 ini. Nah, jadi ada kemungkinan produk sampingnya terjadi A2. Oke, nah jadi makanya jawabannya adalah bahwa kalau kita jumlahkan ini si reaksi 7 dan 8 ini, kita dapat reaksi 10. Nah, reaksi 10 ini sama dengan reaksi 6. Artinya apa? Artinya memang mekanisme reaksi tersebut cocok untuk reaksi 6. Ya. Nah, jadi kesimpulannya valid secara stoikiometri, konsisten dengan kinetika reaksi yang diasumsikan, lalu dia mempropos produk sampingnya. Ya. Nah, jadi artinya memang mekanisme reaksi yang tadi diajukan sudah sesuai dengan reaksi yang 6 tadi. Oke. Udah jelas ya? Jelas nggak? Jelas, Mem. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke profil konsentrasi untuk beberapa mekanisme reaksi sederhana. Nah, misalnya contohnya sekarang kita punya reaksi apa ini tadi? Jenis reaksi apa ini? Ingat nggak? Reaksi 11 ini apa? Nggak ada kalian catat tadi. Nah, ini reaksi apa? A dan B ini, A menuju B, reaksi apa tadi? Hah? Kenapa kok nggak tahu? Hah? Kok bisa nggak tahu kalian? Nah, ini apa dia? Reaksi Biomolekuler. unimolekuler ya, unimolekuler. Kenapa? Karena kan satu reaktan menjadi satu produk ya. Jadi reaksi unimolekuler ya. Nah, jangan lupa. Oke. Mudah, masa udah lupa, baru saya sebutkan tadi. Oke, reaksi unimolekuler ya. Nah, jadi reaksi 11 ini ya artinya adalah reaksi konversi sederhana reaktan menjadi produk. Ini kita sebut sebagai reaksi unimolekuler. Ya. Oke. Nah, sekarang ini contohnya reaksi unimolekuler. Contohnya itu adalah kita punya metil isosianida, dia berubah menjadi asetonitril. Nah, ini dari publikasi Redmond, Purvis, dan Bartlett. Nah, ini contohnya. Jadi jangan kalian anggap dia hanya teori gitu. Enggak. Jadi memang ada reaksi di mana satu jenis reaktan, nah dia berubah menjadi satu jenis produk, yaitu reaksi isomerisasi metil isosianida menjadi asetonitril. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita punya A menjadi B, lalu di sini konstanta laju reaksinya adalah K1. Jadi kalau saya tanyakan, apa dA per dt-nya? Perubahan A terhadap konsentrasi, perubahan konsentrasi terhadap waktu itu sama dengan apa? Apa? dA per dt-nya. dA per dt-nya adalah negatif K1 dikali A. Nah, kenapa nilai ini negatif? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa nilainya ini negatif? Karena merupakan produk, Mem. Karena merupakan reaktan, Mem. Nah, karena merupakan reaktan. Nah, ini kan A menjadi B. Berarti seiring waktu si A ini berkurang. Jadi berarti hukum laju reaksinya negatif K1 dikali A. Nah, sementara B dia positif karena seiring waktu dia bertambah ya. Makanya di sini dB per dt sama dengan positif K1 dikali B ya. Nah, inilah dia hukum laju reaksi dalam bentuk turunan untuk reaksi unimolekuler. Nah, lalu kalau kita gambarkan di grafiknya,
ini sebagai Y-nya adalah konsentrasi, sementara X-nya adalah waktu, artinya adalah seiring waktu konsentrasi A adalah berkurang. Seiring waktu konsentrasi B adalah bertambah. Nah, jadi makanya di sini ini si A ini menurun sampai akhirnya dia mendekati 0. Nah, sementara si B ini menaik sampai akhirnya si A hampir habis. Nah, jadi kan ini si yang biru ini adalah A, nah, yang merah adalah B. Ya. Nah, inilah profil konsentrasi dari reaksi unimolekuler. Nah, lalu kita punya reaksi unimolekuler tapi dia reversibel. Kenapa reversibel? Karena dia A menjadi B, tapi B juga bisa kembali ke A atau kita sebut sebagai sistem yang mencapai kesetimbangan. Nah, ini artinya berarti K1 laju ke kanan dan laju ke kiri adalah sama. Nah, sekarang kita asumsikan misalnya ini kan reversibel, berarti kan ada dua konstanta laju, ya kan? Nah, konstanta laju dari A menjadi B kita sebut sebagai K1. Ya. Lalu ada konstanta dari B menjadi A. Nah, dari B menjadi A kita sebut sebagai K-1. Oke? Nah, berarti artinya hukum laju untuk A adalah negatif K1 dikali A ditambah K-1B. Kenapa? Karena dia akan berkurang, tapi begitu B terbentuk juga sebagian B akan berubah menjadi A. Makanya di sini positif K-1B. Ya. Nah, B juga sama. Nah, dia akan bertambah kalau A berkurang. Nah, jadi positif K1A. Tetapi dia akan berkurang ketika B ini sebagian berubah menjadi A. Jadi makanya dikurang K-1B. Ya. Oke. Selesai nih? Selesai, Mem. Saya. Oke. Nah, lalu berarti profilnya seperti ini, ya. A itu berkurang, B bertambah, tapi akhirnya A ini mencapai kesetimbangan tertentu, B juga mencapai kesetimbangan tertentu. Dan bedanya antara unimolekuler dan reversibel tadi apa dari segi kurva? Apa bedanya? Yang reaksi unimolekuler bagaimana kurvanya tadi? Antara A dan B. Berpotongan, benar nggak? Berpotongan kan? Nah, tapi sementara untuk reaksi reversibel ini antara A dan B tidak berpotongan. Masing-masing dia mendekati kesetimbangan. Dia kalau si A dari nilai tertentu sampai akhirnya dia mencapai kesetimbangan, berarti artinya apa? Tidak akan ada lagi perubahan konsentrasi A. B juga seperti itu, dia dari 0 sampai akhirnya dia mencapai kesetimbangan ketika tidak ada lagi perubahan konsentrasi B. Ya, jadi bedakan antara reaksi unimolekuler dengan reaksi reversibel. Oke. Nah, jadi kesimpulannya sistem mencapai kesetimbangan. Nah, ketika mencapai kesetimbangan si sistem, perubahan konsentrasi berhenti. Artinya apa? Pada saat dia datar ini, perubahan konsentrasinya berhenti. Berarti pada saat ini tidak ada lagi perubahan konsentrasi A. Nah, pada saat yang ini datar ini dia tidak ada lagi perubahan konsentrasi B. Ya, jadi berarti sistem mencapai keseimbangan, perubahan konsentrasi berhenti, yang ada hanya reaksi maju mundur. Nah, berarti kan A terbentuk B. Immediately after B form, si B berubah menjadi A. Terus-menerus begitu. Ya. Nah, jadi akhirnya nanti konsentrasi akhir dari A dan B itu bergantung pada rasio dari K1 dan K-1.
Selesai dicatat nih? Selesai? Belum, Mem. Belum? Oke, coba catat dulu. Oke, selesai? Selesai, Mem. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Nah, berarti kalau misalnya kita kan tadi apa istilah kesetimbangan? Istilah kesetimbangan adalah laju ke kanan dan laju ke kiri adalah sama. Nah, jadi berarti pada saat kesetimbangan K1 dikali A itu sama dengan K negatif 1 dikali B. Ya. Jadi K1A sama dengan K negatif 1B. Oke. Nah, lalu berarti rasio antara K1 dan K negatif 1 itu adalah sama dengan konsentrasi B dibagi konsentrasi A. Jadi berarti makanya kita sebut tadi ya konsentrasi akhir dari A dan B itu bergantung kepada rasio dari K1 dan K negatif 1. Nah, rasionya inilah yang kita sebut sebagai konstanta kesetimbangan dari reaksi tersebut. Ya, karena K1 itu kan hanya konstanta kesetimbangan ke kanan. K negatif 1 hanya konstanta kesetimbangan ke kiri. Nah, jadi rasionya itulah yang merupakan konstanta kesetimbangan dari si reaksinya. Oke, selesai nih? Selesai, Mem. Oke. Nah, jadi kita udah belajar reaksi unimolekuler, reaksi reversibel. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi dengan katalis ya. Nah, jadi biasanya kalau katalis itu kita tidak sebutkan dia ikut bereaksi, enggak ya, karena dia akan bisa kita kembalikan lagi di akhir dari reaksi. Nah, makanya ini kita sebut di sini A tambah C menjadi B tambah C. Nah, jadi di awal dia ada C, di akhir juga ada C. Artinya apa? Artinya si katalis ini spesies yang kita tambahkan, nah tapi dia tidak akan masuk sebagai perantara reak senyawa perantara. Nah, dia akan balik menjadi produk lagi, artinya bisa kita ambil lagi gitu ya. Oke. Nah, jadi katalis itu muncul dalam mekanisme ya, tapi nanti pada akhir dari reaksi dia muncul lagi. Nah, tapi untuk penentuan stoikiometri dari reaksi, si katalis itu tidak dimasukkan. Nah, jadi stoikiometri akhir dari reaksi tersebut tidak mengambil si katalis. Ya, coba kalian pelajari dulu sebelum kita lanjutkan.
Oke, selesai nih? Selesai ya. Nah, sekarang kita lihat, kita punya reaksi A menjadi B. Nah, si A menjadi B ini dibantu oleh katalis, di mana katalisnya adalah C. Nah, jadinya A tambah C menjadi B tambah C. Ya. Nah, jadi ada reaksi A menjadi B, dibantu katalis, dia jadinya A tambah C menjadi B tambah C. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini perubahan A terhadap T itu adalah sama dengan negatif K dikali A dikali C. Nah, perubahan B ditambah terhadap waktu juga K positif K A dikali C. Nah, lalu ada juga si C. Perubahan C terhadap waktu dia sama dengan negatif K dikali A C ditambah KBC sama dengan 0. Nah, jadi kita punya reaksi persamaan laju reaksi yang seperti ini. Oke, coba kalian catat. Selesai mencatatnya? Belum? Belum, Mem. Oke. Nah, lalu begini grafiknya, profil konsentrasinya. Si A ini menurun, ya. Si B menaik, si C karena dia katalis dia datar aja ya. Dia tidak akan bertambah, tidak akan berkurang ya. Nah, dia datar aja karena dia fungsinya hanya apa? Menurunkan energi aktivasi ya kan. Nah, supaya reaksi A menjadi B itu memungkinkan. Jadi inilah profil konsentrasi kalau kita punya reaksi yang dibantu dengan katalis. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita punya reaksi katalis dengan dua tahapan? Kalau tadi kan satu tahapan aja kan, A tambah C menjadi B tambah C. Nah, bagaimana kalau kita punya seperti ini? A tambah C menjadi AC, lalu AC menjadi B tambah C. Nah, jadi ada dua tahapan untuk reaksi yang dengan katalis. Kalau sebelumnya kan dia hanya satu tahapan. Nah, ini untuk mengamati profilnya ini kita memakai namanya perkiraan kondisi tunak atau dalam bahasa Inggris itu steady state ya, steady state approximation. Nah, AC dalam hal ini kita sebut sebagai spesies yang berumur pendek. Nah, biasanya juga konsentrasinya sangat kecil. Jadi tidak dianggap dia sebagai produk gitu ya. Jadi dia spesies yang berumur pendek. Oke? Nah, berarti kan tapi kan inilah reaksi dengan katalis dengan dua tahapan. Nah, selanjutnya kita punya reaksi dengan spesies perantara. Jadi A menjadi B lalu menjadi C. Berarti perantaranya adalah B. Ya, B. Nah, si perantara ini tidak akan muncul dalam stoikiometri keseluruhan untuk reaksi. Nah, karena apa? Karena dia perantara kan. Berarti artinya dia
dia akan langsung berubah menjadi produk. Tapi kita perlu mempelajari bagaimana mekanisme reaksi yang ada spesies perantaranya ini. Ya. Oke, nah, jadi kalau misalnya kita punya mekanisme reaksi yang ada perantara tadi, ya, misalnya A menjadi B, konstanta laju reaksinya adalah K1. Lalu B menjadi C, konstanta laju reaksinya adalah K2. Nah, sekarang kalian bisa nggak men-setup hukum laju reaksinya? Jadi dA per dt-nya berapa? Coba kalian hitung sekarang. Coba kalian tentukan. Lalu dB per dt-nya berapa? Bagaimana? Nah, lalu dC per dt-nya. Nah, coba sekarang kalian kerjakan. Bisa ya? Kan kita udah ada contoh-contohnya dari tadi. Nah, seharusnya sudah bisa langsung kalian kerjakan. Bisa kan? Bisa nggak? Bisa lah ya. Coba kalian kerjakan terus nanti siapa yang kira-kira bisa menjawab, silahkan ya. A per dt itu apa? A per dt sama dengan apa? Minus K dikali C. Minus K1 dikali A. Ya. Nah, kalau B per dt, Positif K1 kali B, Mem. positif K1 kali B. Positif K1 dikali A. Lalu, ini kan ada lagi satu lagi. Bagaimana? Jadi positif K1 dikali A dikurang K2 dikali B. Karena untuk membentuk C, si B akan berkurang. Benar nggak? Nah, maknanya ini mekanisme reaksi ini kan ketika B akan terbentuk ketika A berkurang. Ya. Makanya di sini perubahan A per dt itu adalah negatif K1 dikali A. Nah, tapi kan untuk dB B per dt, nah dia K1 positif K1 dikali A. Kenapa? Nah, dia akan bertambah ketika A berkurang. Nah, tapi pada posisi ini, nah, dia akan berkurang ketika C bertambah. Makanya dB per dt itu adalah K1 dikali A dikurang K2 dikali B. Ya. Nah, kalau DC per DT sama dengan apa? DC per DT sama dengan K2 dikali B. Nah, positif K2 dikali B. Nah, jadi makanya di sini ada 3 persamaan ya. Nah, persamaan pertama itu A per DT itu adalah negatif K1 dikali A.
Lalu B per DT adalah K1A dikurang K2B. Nah, lalu C per DT adalah K2 dikali B. Nah, ini 3 ini. Jadi kalau kalian melihat persamaan ini, kira-kira menurut kalian bagaimana profil konsentrasinya? Bagaimana profil konsentrasinya? Si A bagaimana? Si A akan Turun, Mem. menurun. Nah, bagaimana dengan B? Kalau B? Nah, B itu akan naik sebentar, lalu dia menurun, ya kan? Karena si B itu kan dia terbentuk karena A berkurang, tapi selanjutnya si B akan berkurang karena membentuk si C. Nah, si C-nya bagaimana? Dia ya langsung aja naik. Nah, ya. Jadi tapi di sini gini dia. Si A menurun, si A naik, lalu turun. Nah, tapi si C ini naik aja, cuman dia C ini terbentuk terlambat ya. Kenapa? Karena ada penundaan pembentukan C. Kenapa? Karena C ini baru akan terbentuk kalau B terbentuk. Ya. Nah, jadi C akan terbentuk kalau si B terbentuk. Oke, nah itu jadi apa aja hari ini yang kita sudah pelajari? Reaksi apa aja? Reaksi unimolekuler, reaksi reversibel, reaksi dengan katalis, ya kan? Baru nih reaksi dengan intermediate ya. Nah, ada reaksi dengan intermediate. Oke. Nah, lalu ada kita sebut sebagai reaksi prakesetimbangan atau pre-equilibrium dalam bahasa Inggrisnya. Nah, reaksi prakesetimbangan ini artinya kalau misalnya tadi kan reaksi dengan katalis itu ada 2 tahap ya. Ada A menjadi A tambah A menjadi B, lalu B menjadi C gitu ya. Nah, kalau di sini yang pertama itu dia reversibel. Nah, jadi dia seperti ini. A menjadi B, tapi A menjadi B ini dia reversibel. Nah, di mana konstanta laju reaksinya adalah K negatif 1 dan K1. Nah, lalu ada B menjadi C. Nah, konstanta laju reaksinya adalah K2. Nah, kalau seperti ini berarti dA per dt-nya apa? dA per dt-nya. Harusnya udah mulai tahu lah ya, karena dari tadi kan kita sudah berlatih. dA per dt-nya apa? Berarti perubahan A terhadap waktu itu bagaimana? Nah, dia itu adalah negatif K1 dikali A Kali A tambah K kurang tambah 1 kali B. K negatif 1 B. Nah, lalu kalau B per dt K1 dikali A, ya kan? Nah, dikurang K negatif 1 B, lalu dikurang K2 B. Nah, ingat kan karena dia si C ini terbentuk karena ada reaksi B menuju C. Nah, lalu kalau DC per DT gampang aja ya, K2 dikali B. Oke, K2 dikali B. Nah, jadi makanya di sini A per DT negatif K1A ditambah negatif K negatif 1B. Nah, lalu B per DT itu adalah K1A dikurang K negatif 1B dikurang K2B. Ya kan? Berarti si B ini banyak berkurangnya ya. Nah, karena dia ketika udah terjadi, dia langsung terbentuk A, juga sebagian lagi dia terbentuk C. Nah, karena dan akhirnya C per dt itu adalah K2 dikali B. Nah, sekarang kalau menurut kalian bagaimana profil konsentrasinya ini? A-nya bagaimana?
Menurun, Mem. A-nya menurun. Nah, B-nya B-nya naik ya, tapi dia akan ada sampai ya, A-nya menurun. Nah, baru B-nya naik sebentar. Nah, tapi dia ada menurun lagi. Nah, tapi C-nya dia naik terus. Apa bedanya ini dengan yang sebelumnya? Kalau sebelumnya antara A dengan B ada perpotongan. Benar kan? Nah, tapi kalau mekanisme reaksi prakesetimbangan ini antara A dengan B itu tidak ada perpotongan. Nah, tapi tetap di sini si C ini ada penundaan terjadi. Kenapa? Karena kan harus B terbentuk dulu, baru si C akan terbentuk. Ya, oke, udah jelas ya? Nah, lalu ada lagi reaksi multiple jalur. Nah, reaksi multiple jalur ini kan ini sama-sama reaktannya adalah A. Jadi A itu bisa menjadi B, A itu bisa menjadi C. Nah, tapi dia berbeda konstantanya. Jadi kalau A menjadi B itu konstanta laju reaksinya adalah K1. Lalu kalau yang dia menjadi C, konstanta laju reaksinya adalah K2. Nah, berarti di sini si B dan C ini bersaing ya, karena dua-dua mereka membutuhkan A untuk terjadi. Nah, jadi ada persaingan ya. Nah, kalau menurut kalian kalau saya tanyakan dA A per dt itu sama dengan apa? Negatif K1 dikali A dikurang K2 dikali A. Ya, dua-dua negatif. Jadi artinya apa? Si A itu akan selalu berkurang ya, karena terbentuk B pun si A berkurang, terbentuk C pun si A berkurang. Nah, jadi A per dt itu adalah negatif K1 dikali A dikurang K2 dikali A. Nah, kalau B per dt Kali B. positif K1 dikali A. Nah, C per dt positif K2 dikali A. Nah, jadi inilah yang kita dapatkan. Jadi kalau A itu dia dua-dua dia negatif karena gimana pun reaksinya dia pasti berkurang gitu ya. Nah, tapi kalau untuk B dan C dia nggak berpengaruh. Kenapa? Karena dia akan selalu bertambah. Gimana pun jalurnya dia akan bertambah gitu. Jadi B per dt itu adalah positif K1 dikali A. Nah, sementara C per dt itu adalah positif K2 dikali A. Oke, nah lalu profil konsentrasinya seperti ini. A itu akan selalu berkurang sampai airnya habis. Nah, tapi si C akan terbentuk, nah, si B juga akan terbentuk. Nah, inilah dia profil konsentrasi dari si reaksi di mana ada dua jalur gitu ya. Jadi ada kemungkinan si A berubah jadi B, ada kemungkinan si A berubah jadi si C. Oke. Oke. Nah, coba sekarang kita kerjakan soal-soal ini. Ya. Nah, ini ada campuran senyawa M dan N. Ya. Waktu paruhnya adalah 40 menit dan 17 menit. Nah, si M dan N ini meluruh dengan kinetika orde pertama. Nah, lalu ada informasi yang lain. Jika konsentrasi awal M dan N adalah sama, berapa lama konsentrasi N menjadi setengah dari konsentrasi M? Oke, coba kalian kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit coba dikerjakan supaya ini kan seperti menggabungkan
Oke, saya kasih waktu 5 menit ya. Menit untuk mengerjakannya. Berarti nanti saya tanyakan lagi jam 5 pas ya. Kinetika orde pertama bagaimana hukum lajunya? Ada yang masih ingat nggak? Kinetika orde pertama bagaimana hukum lajunya? Masih ada yang ingat? Siapa? Musik kami tuh. Ini Karo. Bilang ini Karo kecilin yang sini. Bagaimana kinetika orde pertama? Masih ada yang ingat? Oke, saya ingatkan ya, refresh ingatan kalian ya. Kinetika orde pertama itu ya, biar kalian ingat. Itu pelajaran 2 minggu yang lalu ya. Nah, kalau kalian ingat dia pelajaran 2 minggu yang lalu. Nah, jadi nah ini orde pertama. Ya, LNA sama dengan LNA 0 dikurang KT. Nah, tapi bisa juga dia modelannya seperti ini. A sama dengan A0 E pangkat negatif KT. Udah kalian catat? LNA sama dengan LNA 0 dikurang KT. Lalu ada A sama dengan A0 E pangkat negatif KT. Nah, jadi bagaimana ini penyelesaiannya? Bagaimana penyelesaiannya? Kita ketahui nggak A0-nya? A0-nya katanya A0M ini sama dengan A0N. Ya kan? Lalu apalagi yang kita ketahui? Yang kita ketahui adalah T setengahnya. T setengahnya adalah 40 menit. Ya. Kalau kita tahu T setengahnya 40 menit, kita bisa hitung nggak KM-nya? Maksudnya bisa nggak kita tentukan KM-nya itu bagaimana? Nah, KN-nya bagaimana? Ya, coba bisa nggak kalian kerjakan ini? Coba dipakai persamaan yang sudah saya berikan tadi.
Bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Biasanya Gideon ini. Gideon mana nih Gideon suaranya? Biasa Gideon yang jago yang gini-gini. Mana suaranya Gideon? Atau Gideon udah keluar ini? Ya udah keluar ya Gideon ya. Oke. Langsung aja ya saya jelaskan ya. Nah, jadi caranya kan kita tahu I ini kita anggap sebagai konsentrasi awal M dan N. Kenapa kita buat seperti itu? Karena di soal kita ketahui kalau konsentrasi M dan N itu adalah sama, ya. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini. ln M dibagi I sama dengan negatif KMT, ya. ln N dibagi I sama dengan negatif KNT. Nah, jadi kalau ini kan bisa cancel kan? Nah, kalau kita gabungkan kita kurangkan persamaan 1, 2 ini, si ini bisa cancel. Jadi kita bisa buat ln M dibagi N sama dengan negatif T KM dikurang KN. Oke. Nah, lalu kita kan tahu berapa T setengahnya ya. T setengahnya. Nah, kalau orde 1, kita bisa tentukan KM-nya kalau kita tahu T setengahnya. Gimana caranya? Nah, kita buat gini, misalnya kan berarti ln M dibagi setengah M gitu ya, misalnya. Karena kan bukan ln setengah M setengah I dibagi I sama dengan negatif KM dikali T setengah. Nah, jadi kalau ln setengah I dibagi I, jadinya ln berapa? ln 2 ya. ln 2. Jadi ln 2 sama dengan negatif KM dikali T setengah. Nah, M tadi berapa? Ininya 40 menit. Nah, jadi bisa kita buat dikali T setengahnya 40 menit. Artinya KM-nya itu adalah ln 2 dibagi 40. Nah, sama juga seperti N. Berarti KN-nya itu adalah ln 2 dibagi 17. Nah, jadi makanya persamaan 3 ini dia jadi berubah seperti ini. Jadi ln 2 sama dengan negatif T dikali ln 2 dibagi 40 dikurang ln 2 dibagi 17. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan itu adalah 29,5 menit. Ya. Kira-kira kalian jelas nggak ini? Tahu nggak ln 2 ini kenapa ln 2 di sini? Dari mana kita dapat? Dari ln M kali 1/2 M tadi. Nah, ini kan LMM dibagi N. Tapi kan kita bilang tadi kan berapa waktunya ketika si N itu setengah dari M, ya kan? Jadi kan berarti M baru setengah M. Nah, jadi kan ln 1 dibagi setengah jadinya ln 2. Nah, jadi makanya di sini dapatnya ln 2. Ya. Oke? Ini udah selesai nggak kalian catat? Udah? Udah belum? Hah? Sudah, Mem. Udah? Sudah, Mem. Oke. Satu soal lagi ya sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Ya, satu soal lagi. Coba kalian kerjakan ini. Harusnya kalian bisa ya, karena udah melihat contoh 1. Harusnya contoh yang ini udah kalian bisa kerjakan. Coba kalian kerjakan. Saya kasih waktu lagi 5 menit ya. Sesudah ini kita akhiri perkuliahan kita. Pasti kalian udah capek ya.
Nah, jadi ini ada senyawa A dan B meluruh dengan kinetika orde pertama lagi ya. Nah, kinetika orde pertama. Waktu paruh A dia 20 menit, waktu paruh B 48 menit. Nah, sama juga ini. Berarti si A dan B ini pada awalnya juga konsentrasinya sama. Tapi pertanyaannya di sini berapa lama konsentrasi B akan 2 kali lipat dari A? Berapa lama konsentrasi B akan 2 kali lipat dari A. Coba kalian kerjakan. Mirip-mirip dengan yang tadi ya. Nah, harusnya kalau yang tadi kalian udah mengerti, nah yang ini sudah bisa kalian kerjakan. Sudah bisa kan? Seharusnya ya. Mengerjakannya kan? Nah, karena udah ada contoh yang tadi ya. Ini banyak yang keluar ya. Banyak yang keluar dari Zoom ya. Iya kan? Ya, banyak yang keluar dari Zoom ini. Kenapa keluar dari Zoom? Internetnya nggak bagus kali ya. Oke, bisa? Berapa jawabannya? Berapa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Udah saya tunjukkan, oke. Saya tunjukkan aja lah langsung ya. Kalian mungkin udah lelah. Oke. Nah, jadi ini mirip-mirip dengan yang tadi, ya kan? Berarti T setengahnya 20 menit untuk A. Nah, T setengahnya waktu paruh A adalah 20 menit. Waktu paruh B ada 48 menit. Nah, kita tahu A0-nya itu sama dengan B0. Nah, hukum laju reaksi untuk orde pertama itu adalah negatif dA per dt sama dengan KAT. Lalu negatif dB per dt sama dengan KBT. Ya, nah, berarti yang ditanyakan itu adalah berapa T, nah, T yang ini saat B sama dengan 2 dikali A. Coba kalian catat dulu ini. 2 dikali A ya. Oke, selesai nih dicatat? Oke. Nah, lalu berarti kan bentuk integrasi dari A dan B itu bisa kita buat seperti ini ya. B0 E pangkat negatif KBT. Nah, atau ini berarti B0 E pangkat negatif KBT sama dengan 2 dikali A0 E pangkat KA negatif KAT. Nah, jadi T setengah ini kan kita tahu kalau T setengah A itu berarti sama dengan ln2 dikali KA. Nah, berarti KA ini bisa kita ganti jadi ln2 dibagi T setengah A. T setengah A tadi berapa? Waktu paruh A berapa? 20.
20 menit. Nah, jadi berarti kita bisa tuliskan KA itu sama dengan ln 2 dibagi 20 ya. Nah, berarti KB sama dengan apa? KB. Dan setengah dibagi 48. Berarti ln 2 dibagi KB itu ln 2 dibagi 48 ya. Nah, mirip kan dengan yang ini. Nah, lalu berarti kalau kita substitusi KB dan KA ya kan, kita substitusi. Nah, misalnya ini kan B0 dengan A0 bisa kita coret enggak? Bagaimana tadi B0 Bisa. dengan A0? Bisa ya. Kenapa? Karena B0 sama dengan A0. Nah, jadi bisa kita coret. Jadi kita dapat E pangkat negatif KBT sama dengan 2 dikali E pangkat negatif KAT. Nah, kita buat ln. Ya, ln. Jadi ln. Jadi kalau kita ln kan ini, kan kita jadinya dapatnya negatif KBT nah, sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali negatif KA dikali T ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita buat kayak gini kan, kita masukkan substitusikan yang ini tadi, yang ini ya kan, KA sama T. Jadi kita dapat B0 E pangkat ln 2 per waktu paruh B dikali T. Nah, sama dengan 2 dikali A0 E pangkat negatif ln 2 per waktu paruh A. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil ln-nya ya. Nah, ln-nya kita ln-kan. Nah, jadi kita dapat negatif ln 2 per waktu paruh B nah, sama dengan 1 dikurang T per waktu paruh A dikali ln 2. Kalau kita ambil ln ini, ya kan? Akhirnya T-nya berapa kalau seperti ini? T-nya kita dapat sama dengan 34,2 menit. Ya. Oke. Kenapa mukanya berkerut? Bingung? Coba pelan-pelan kalian catat. Dari mana belum kalian catat? Coba pelan-pelan. Ini catat dulu. Memang nggak akan. Dari mana tadi belum selesai dicatat? Dari ini. Ya, oke. Silakan dicatat pelan-pelan. Nanti di rumah dipelajari lagi ya. Diperhatikan lagi. Pasti nggak akan kalian ngerti sampai kalian coba sendiri. Ya. Selesai dicatat? Belum? Belum, Mem. Oke. Pelan-pelan aja. Nah, ini kan T setengah A sama dengan ln 2 dibagi KA. Bisa berlaku juga untuk T setengah B. Nah, jadi T setengah B sama dengan ln 2 dibagi KB. Nah, jadi artinya apa? KA itu sama dengan ln 2 dibagi waktu paruh A dan KB itu juga ln 2 dibagi waktu paruh B. Ya. Pelan-pelan. Nah, kalau misalnya tadi kalian belum mengerti, nah, bikin juga yang KB di catatan kalian. Ya, supaya kalian jelas gitu bahwa ya sama di situ kondisinya antara si A dan si B. Oke? Selesai? Nah, ini dia baru ini kan kita masukkan. Oh sama saya udah catat di sini ya.
Nah, berarti kita masukkanlah semuanya B0 sama B0 E pangkat negatif. Kenapa ini kan dari KB. Nah, kita substitusikan KB yang ini ke persamaan ini. Nah, lalu kita substitusikan KA ke persamaan ini juga. Ya. Coba kalian catat pelan-pelan. Memang ini harus pelan-pelan, kalian catat, kalian perhatikan supaya kalian mengerti urutannya kan, karena dia termasuk rumit kan. Nah, pemakaian matematikanya juga agak rumit. Nah, jadi perlu pelan-pelan kalian catat, kalian perhatikan supaya kalian bisa menjawab. Selesai? Selesai dicatat? Selesai, Ma'am. Oke. Nah, lalu berarti kan kita udah punya ini kan? Nah, kenapa? Kemana? Pasti kalian bertanya, Bu, kemana A0, B0-nya? Ingat, A0 sama dengan B0. Jadi kita bisa cancel, kita coret. Nah, jadi tinggal ini. Ya kan? Nah, kita kan yang perlu kita T ini kan? Benar nggak? Ini yang T ini yang kita perlu ketahui berapa. Artinya berarti kita bisa menghitungnya kalau si T ini di bawah di sini. Bagaimana supaya si T pindah ke bawah? Jadi kita harus LN-kan. Ya. Nah, kita LN-kan dua-dua. Ya. Berarti kan di sini ini LN. Jadi kalau kita LN kan kita jadi dapat negatif LN2 per waktu paruh B dikali T. Ya. Nah, sama dengan baru kan LN2 ditambah ya kan negatif LN2 dibagi waktu paruh A. Makanya di sini 1 dikurang T per T setengah A dikali LN2. Ya. Karena kenapa? Karena kita punya 2 di sini. Kalau kita LN kan ini kan jadinya ini ya kan LN2 ditambah LN yang E ini. Nah, LN yang E ini jadinya yang ini tadi. Nah, LN2 dibagi T waktu paruh A. Nah, jadi kita keluarkan LN2-nya. Karena di sini kan juga LN2. Ngerti nggak? Mudah-mudahan ngerti ya. Oke? Nah, berarti sekarang yang kita perlu cari ini bagaimana T-nya ini. Ya kan? Si LN2 ini bisa nggak kita cancel ini? Bisa ya kan? Bisa kita cancel kan? Nah, bisa kita cancel. Jadi kita tinggal ini T setengah B-nya kita bisa substitusi dengan nilai waktu paruh B tadi. Ya. Nah, lalu ini kita substitusi dengan waktu paruh A tadi kan ada nilainya tadi kan berapa? Saya nggak ingat tadi. Nah, ya kan? Ini sudah selesai dicatat. Sudah, Ma'am. Udah ya. Nah, lalu kita masukkan, makanya T per T setengah B sama dengan 1 dikurang T per T setengah A. Jadi kalau kita buat seperti ini, ya kita masukkan. Berarti kan 1 per T setengah A, berarti kan 1 per 20, nah, dikurang 1 per 48, itu sama dengan 1. Nah, T. Nah, berarti kita kurangkan ini, dapatlah kita T sama dengan 34,2 menit. Ya, 34,2 menit. Nah, jadi nanti kalau coba kalian ulang lagi di rumah, ya, kalian perhatikan lagi supaya kalian mengerti bagaimana penurunan rumusnya, ya. Oke.
Oke? Selesai? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Nah, Tidak ada, Mem. nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya pertemuan ini. Saya ambil dulu fotonya ya. Oke. Nah, sampai jumpa hari Jumat ya. Hari Jumat kita kembali lagi bertemu untuk mata kuliah dasar kimia kuantum ya. Jadi minggu ini kalian banyak bertemu dengan saya ya. Mudah-mudahan saya nggak ada rapat sehingga kita bisa luring ya. Oke, sampai jumpa. Bye. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Ya. Terima kasih.